Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Si jago merah lalap 10 rumah di kota Medan, 4 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka bakar. Petugas damkar evakuasi sarang tawon dari pekarangan rumah warga di kota Tebing Tinggi. Gurihnya camilan dari kacang hijau, produksi UMKM di kota Medan. Ya, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Tebing Tinggi mengevakuasi sarang tawon dari halaman rumah warga. Evakuasi dilakukan dengan cara dibakar. Petugas damkar melakukan evakuasi sarang tawon jenis Vespa avidis dari pekarangan rumah warga di Jalan Jawa, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Rabu lalu. Sarang tawon berdiameter kurang lebih 50 cm tergantung di salah satu pohon. Pemusnahan sarang tawon dengan cara dibakar dan sengaja dilakukan pada malam hari karena ketika siang hari tawon akan lebih agresif. Tawon jenis Vespa atau avidis yang membahayakan warga masyarakat itu. Jadi apa yang dilakukan damkar? Kita langsung cek ke lokasi. Pada saat itu juga sore, begitu agak gelap situasinya, langsung kita lakukan evakuasi dengan cara membakar. Setelah itu? Baru setelah itu kita bakar, membersihkan sarang tawon dan daun-daunnya yang berkeliaran. Untuk sarang tawon itu dibawa kemana? Ini kita bawa ke pos barang buktinya, cuman memang diambil langsung kita musnahkan. Ya, mendapatkan air bersih selalu menjadi impian warga desa Huta Bulu Mejan di Kabupaten Toba. Mimpi itu akhirnya terwujud, sebanyak 25 titik sumur bor gratis telah dapat dinikmati warga untuk keperluan mandi dan memasak. 25 titik sumur bor di Desa Huta Bulu Mejan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dibangun diperuntukkan untuk warga oleh Danrem 023 Kawal Samudra pada Rabu lalu. Warga Desa Huta Bulu Mejan sudah lama tidak pernah mendapat air bersih yang digunakan untuk mandi maupun memasak. Pemerintah Kabupaten Toba dan Korem 023 berinisiasi untuk membuat sumur bor untuk kebutuhan warga desa. Program ini merupakan program pangkostrat kepada sesama. Warga Desa Huta Bulu Mejan sangat senang dengan selesainya pembuatan sumur bor dari TNI ini. Mereka berharap kedepannya semua warga desa bisa menikmati air bersih. Warga Desa Huta Bulu Mejan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kodim 0210 Tapanuli Utara bersama Bapak Koramil 17 Balige yang telah memberikan bantuan sumur air bor air bersih kepada kami sehingga kami dapat menikmati air bersih. Ya, dari kita cek di lapangan kan sudah nyata, tidak semuanya masyarakat di setiap rumah itu memiliki sumur bor atau sumur sendiri. Mereka masih memanfaatkan sumber air yang posisinya jauh dari rumahnya masing-masing. Dari situlah kita menjadikan indikator, oh ini bisa kita laksanakan pengeboran. Dan kita komunikasi langsung dengan pemerintah desa setempat, kemudian kita sampaikan kepada masyarakatnya dan mereka setuju dan mau kita bekerja sama. Kegiatan pemberian sumur bor kepada warga desa sebagai wujud kepedulian TNI kepada masyarakat sehingga diharapkan sumur bor dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga desa. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Toba. Jika selama ini kacang hijau dijadikan bahan baku bubur untuk disantap, namun di tangan pemuda asal Kabupaten Deli Serdang, kacang hijau disulap menjadi olahan camilan yang menghasilkan untung jutaan rupiah per bulannya. Kacang hijau biasanya dijadikan bahan baku untuk membuat bubur. Namun berbeda dengan salah satu pelaku UMKM di Desa C Semayang, Kabupaten Deli Serdang. Di tempat ini, kacang hijau diolah menjadi camilan yang mampu meraup untung jutaan rupiah per bulannya.
Ya, Haidir Ali mengolah kacang hijau menjadi camilan ringan dan sudah dijual keluar Provinsi Sumatera Utara. Bahkan sudah sampai ke Pulau Bali. Pemuda 25 tahun ini menyebutkan usahanya dirintis sejak 2 tahun lalu karena melihat potensi peluang usaha dari pengolahan kacang hijau. Kacang hijau diolah sangat sederhana dengan mencampurkan adonan tepung dan telur sebelum digoreng. Untuk menjaga kualitas camilannya, kacang hijau terlebih dahulu dicuci dan direndam menggunakan air dan ramuan khusus sebelum dicampur dengan adonan tepung. Perharinya, UKM ini mampu menghasilkan ratusan bungkus ukuran 150 gram dan 50 gram dengan 4 variasi rasa seperti original, balado, rumput laut, dan pedas. Harganya mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per bungkus, tergantung dengan ukurannya. Kacang hijau olahan yang selama ini mindsetnya kacang hijau itu jadinya bubur, kita ubah jadi cemilan siap makan yang bisa dikonsumsi oleh anak umur di bawah sama semuanya lah ibaratnya gitu. Produksi kita masih rumahan, kita juga alhamdulillah udah kita pasarkan sampai di luar Sumatera, bahkan sampai di Pulau Bali. Ini idenya awalnya dari mana? Bisa diceritain? Awalnya sempat kepikiran nih, kenapa sih kalau kacang hijau ini olahannya itu aja, kalau nggak bubur isian bakpao, kenapa nggak jadi bisa dimakan, dikonsumsi siap makan gitu. Dalam daftar kacang-kacang juga kacang hijau belum ada nih, makanya kita coba buat, kita evaluasi lagi sampai dia benar-benar siap dimakan. Kini usahanya telah mendapat sejumlah penghargaan di bidang UMKM dalam skala provinsi dan nasional. Untuk pemasarannya, camilan ini dijual melalui toko dan penjualan secara daring. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Tak selamanya kertas koran bekas dijadikan pembungkus makanan atau menjadi sampah yang tidak berguna. Di Kota Medan, koran bekas disulap menjadi boneka tradisional dengan berpakaian adat yang mempunyai nilai jual. Mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, seorang perajin di Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melihat peluang kertas koran bekas yang disulap menjadi boneka dengan menggunakan pakaian adat. Faisal Walad, orang mengenalnya. Pria yang memulai usaha sejak 5 tahun belakangan memanfaatkan limbah kertas koran bekas sebagai bahan utama membuat boneka. Potongan kertas koran bekas ini dirangkai menggunakan kayu lidi dan lem yang dibentuk seperti manusia dengan menggunakan pakaian adat tertentu. Proses pengerjaan berlanjut ke tahap pengecatan boneka yang diwarnai dengan menggunakan cat serta kuas khusus sehingga meniru bentuk motif pakaian adat yang diinginkan seperti Melayu, Mandailing, Batak, Toba, Simalungun, Karo, dan Jawa. Setelah seluruh proses pengecatan selesai, lalu dimasukkan ke dalam kotak kaca yang didesain khusus, sehingga semakin menambah minat orang untuk membelinya. Untuk sepasang boneka tradisional dijual dengan harga Rp300 sampai Rp400.000 sesuai besar kecilnya ukuran boneka. Kita buat pemanfaatan limbah koran bekas menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Inspirasi ini saya dapat awalnya karena saya memberikan pelatihan untuk anak saya kerajinan daur ulang. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kita panggil guru untuk kerajinan pembuatan limbah koran. Dari situ saya terinspirasi. Bisa nggak limbah koran ini kita manfaatkan menjadi sebuah karya seni sekalian juga menjadi sumber pendapatan saya. Produk kreatif ini telah mendapat sejumlah pengakuan dari lembaga terkait sebagai salah satu produk UMKM yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Produknya pun dipamerkan ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia hingga ke Pulau Bali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.